Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Desi Daliani dengan NIM 231340078 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah teman-teman, ini adalah video learning jurnal ke-7 dari mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma Esikom MSI. Sudah tidak terasa ya teman-teman, baru kemarin kita membuat learning journal yang pertama, sekarang sudah membuat learning journal yang ke-7. Masya Allah ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nih materi tentang urgensi gaya belajar public speaking dan persiapan pada public speaking nih teman-teman. Buat teman-teman yang kepo nih ya, apa aja sih urgensi terus gaya dalam public speaking serta persiapan apa saja yang ada dalam public speaking, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Oke teman-teman, pertama kita akan membahas terlebih dahulu nih tentang urgensi atau pentingnya public speaking. Nah teman-teman, public speaking itu sangat penting sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena dengan public speaking kita bisa mengembangkan diri, terutama dalam hal keberanian dan kepercayaan diri. Nah selain itu juga public speaking juga digunakan untuk mempengaruhi orang lain teman-teman. Misalnya saat kita ingin menyampaikan pendapat atau mengajak orang lain mengikuti ide kita. Nah, public speaking juga membantu kita untuk menyampaikan ide dengan lebih jelas dan struktur. Sehingga orang lain ini bisa memahami nih apa yang kita maksud atau apa yang kita sampaikan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti presentasi di kelas, terus memimpin diskusi gitu ya, mau di kelas ataupun di luar kelas, dan juga menyampaikan pendapat. Nah selain itu kemampuan ini juga bisa meningkatkan citra diri dan kewibawaan kita loh teman-teman di depan orang lain gitu ya. Nah ada juga yang disebut sebagai kesan pertama gitu ya, dimana cara kita berbicara, terus cara kita tersenyum dan juga sikap kita akan sangat mempengaruhi bagaimana orang lain ini menilai kita di awal pertemuan atau di pertama kali pertemuan seperti itu. Nah tadi kita sudah membahas ya tentang urgensi dalam public speaking. Nah selanjutnya kita akan masuk nih ke gaya dalam public speaking. Nah kira-kira apa aja sih gaya dalam public speaking? Pasti teman-teman kepo banget kan? Nah oke teman-teman, gaya dalam public speaking ini bisa dilihat dari berbagai hal. Nah pertama yaitu dari tujuannya. Nah dari tujuannya itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama yaitu gaya informatif, yaitu untuk menyampaikan informasi. Contohnya gitu ya, saat sedang presentasi materi gitu, presentasi materi di kelas ataupun presentasi materi di luar, itu yang dinamakan dengan gaya public speaking informatif. Nah yang kedua yaitu persuasif, yaitu persuasif ini yaitu mengajak atau mempengaruhi orang lain gitu. Contohnya yaitu saat melakukan kampanye atau saat melakukan atau memberikan informasi gitu ya. Nah itu yang disebut sebagai gaya persuasif. Nah yang selanjutnya yaitu gaya rekreatif ya teman-teman, yaitu untuk menghibur audiens gitu, misalnya saat menjadi pembawa acara hiburan gitu ya, itu yang dinamakan dengan gaya rekreatif. Nah yang kedua yaitu berdasarkan cara bicaranya teman-teman, ada ekspresif, yaitu berbicara dengan penuh ekspresi dan perasaan. Nah yang kedua yaitu ada perintah, yaitu berbicara dengan tegas gitu ya, untuk memberikan arahan. Dan yang ketiga yaitu pemecahan masalah, yaitu berbicara secara logis dan fokus pada solusi seperti itu. Nah, tadi kan yang kedua sudah, sekarang yang ketiga yaitu berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama itu ada manuskrip, yaitu membaca teks yang sudah disiapkan gitu ya, bukan dihafal tapi dengan membaca teks. Yang kedua yaitu memorizer. Nah,
memorizer ini yaitu dengan cara menghafal. Yang tadi yang pertama dengan membaca teks, yang kedua ini dengan menghafal. Nah, yang ketiga teman-teman yaitu impromptu, yaitu berbicara secara spontan tanpa persiapan gitu ya. Nah, kalau yang pertama tadi kita baca teks, yang kedua itu menghafal materi. Kalau yang ketiga ini berbicaranya secara dadakan aja gitu ya, secara spontan tanpa ada persiapan sebelumnya. Biasanya nah, yang keempat yaitu ada extemporaneous, yaitu menggunakan poin-poin. Jadi lebih fleksibel tapi tetap terarah gitu. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang persiapan dalam public speaking. Nah, kira-kira apa aja sih persiapan dalam public speaking itu? Nah, teman-teman, persiapan ini dibagi menjadi dua ternyata, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, yang pertama adalah persiapan jangka panjang. Nah, ini persiapan jangka panjang ini berkaitan dengan kebiasaan kita sehari-hari, teman-teman. Seperti itu, terus belajar dan menambah pengetahuan, lalu melatih diri setiap ada kesempatan, dan juga membentuk kepribadian yang baik gitu ya. Yang selanjutnya itu yang kedua adalah persiapan jangka pendek, teman-teman, yaitu persiapan sebelum tampil gitu ya. Kalau yang awal kan persiapan yang panjang, nah kalau yang pendek ini persiapan sebelum kita tampilnya gitu ya. Misalkan kayak menentukan topik dan tujuan apa yang tujuan materi yang akan kita sampaikan, terus memahami audiensnya bagaimana, seperti apa gitu ya. Dan yang ketiga itu mengumpulkan bahan materi itu ya. Mengumpulkan bahan materi apa yang akan kita sampaikan gitu. Nah, selain itu juga perlu menentukan metode penyampaian gitu ya. Apakah mau membaca teks, terus menghafal, atau menggunakan poin-poin yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Kemudian kita juga harus melatih cara penyajiannya ya. Kemudian kita juga harus melatih cara penyajiannya teman-teman, seperti kontak mata, terus ekspresi wajah yang sering kita bahas ya minggu-minggu kemarin, dan juga gerakan tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah melatih kepercayaan diri teman-teman, dengan kita berlatih di depan kaca, berlatih berbicara, berlatih mengobrol, itu akan melatih kepercayaan diri kita supaya saat kita tampil kita tidak akan gugup lagi. Nah, itu saja ya teman-teman pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang urgensi dari public speaking, terus gaya dalam public speaking, dan persiapan apa saja yang diperlukan dalam public speaking. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video learning journal ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus, saksikan terus learning journal di setiap minggunya ya teman-teman. Terima kasih.